Sebab kalau capres atau cawapres itu masih dikendalikan oleh oknum Habib, ya sama saja belum merdeka. Karena sebagaimana kita lihat, doktrin para Habaib itu kan masih memperbudak orang di negeri ini. Jadi mereka itu menganggap memiliki kasta atau ras lebih tinggi daripada orang pribumi. Itu kan secara tidak langsung menganggap orang pribumi Nusantara itu lebih rendah daripada mereka. Dan itu adalah salah satu bentuk perbudakan di negeri ini. Apakah nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu akan bisa memenangkan kontestasi politik di tahun ini? Ya tentu saja bisa, sangat bisa. Apakah masuk akal? Ya sangat masuk akal. Jadi kita itu sebagai warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa itu jangan sampai putus harapan. Jangan sampai kok menyerah dulu sebelum berjuang. Jadi kita itu kan punya cita-cita, punya harapan, punya masa depan, dan punya keinginan. Dan kalau kita lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan dalam rekam jejaknya itu kan tidak pernah bermasalah dengan hukum. Jadi harusnya kita dukung. Kemudian yang kedua, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan jelas orang Nusantara, orang pribumi Nusantara, dan tidak terkontaminasi dengan klan Habaib dari Yaman. Kalau misal pun ada oknum Habib yang dekat dengan Pak Ganjar atau Pak Mahfud, yaitu kan berbeda hal. Artinya dalam kehidupan kesehariannya atau dalam kepemimpinannya Pak Ganjar itu juga tidak disetir oleh oknum Habib. Nah ini adalah sesuatu hal yang sangat bernilai sekali. Karena kalau kita lihat calon-calon yang lainnya itu bisa dikatakan kemungkinan dalam sepak terjangnya atau mungkin dalam keputusan negara itu mungkin masih disetir oleh oknum Habib. Nah ini kan sangat berbahaya. Sebab hingga saat ini Habaib dari Yaman yang dulunya itu mengaku sebagai cucu Nabi dan sekarang juga mungkin masih mengaku sebagai cucu Nabi, itu kan tidak terkonfirmasi kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Artinya mereka itu sudah berbohong, membohongi rakyat di negeri ini. Nah ini kan dosa besar. Kemudian kalau mereka itu sudah mengaku sebagai cucu Nabi kemudian tidak bisa menunjukkan bukti dan itu adalah sebuah kebohongan, lah bagaimana mungkin kalau dalam urusan seperti ini saja berbohong, kok nanti itu mau mengentaskan rakyat di negeri ini dari kemiskinan atau mau mencerdaskan bangsa ini? Wong dia sendiri saja berbohong, bagaimana mungkin mau memajukan bangsa ini? Kan seperti itu logikanya. Makanya kalau misalkan ada calon presiden atau calon wakil presiden yang dikendalikan oleh oknum Habib, ya harusnya tidak kita dukung dong. Yang kita dukung itu adalah orang pribumi Nusantara yang tidak dikendalikan oleh oknum Habib. Itu adalah orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi yang bisa membawa bangsa ini, bisa membawa negeri ini ke gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab kalau capres atau cawapres itu masih dikendalikan oleh oknum Habib, ya sama saja belum merdeka. Karena sebagaimana kita lihat, doktrin para Habaib itu kan masih memperbudak orang di negeri ini. Jadi mereka itu menganggap memiliki kasta atau ras lebih tinggi daripada orang pribumi. Itu kan secara tidak langsung menganggap orang pribumi Nusantara itu lebih rendah daripada mereka. Dan itu adalah salah satu bentuk perbudakan di negeri ini. Makanya kalau kita lihat misalkan ada calon presiden atau calon wakil presiden kok masih dikendalikan oleh oknum Habib, ya sebenarnya bisa dikatakan dia itu belum merdeka. Dan kalau kita lihat juga yang tidak terkontaminasi dengan pemikiran Habaib itu mungkin adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah inilah pilihan kita saat ini dan kita dukung, kita support agar Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini benar-benar menjadi presiden dan wakil presiden di tahun ini. Semoga saja.